Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pada kelas 12 Matematika lanjut pada kurikulum Merdeka pada bab 2 yaitu limit. Dengan setelah mempelajari bab ini diharapkan kalian mampu menjelaskan konsep limit dan limit fungsi, mengidentifikasi sifat-sifat limit fungsi, menentukan nilai limit fungsi, menentukan nilai limit fungsi di Taggingga, serta menerapkan konsep dasar limit fungsi dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Definisi limit fungsi ya. Definisi limit fungsi secara intuitif ini dari arah kiri limit fx untuk x mendekati 39 dari sini bernilai 1,6. Begitu juga dengan nilai limit fx untuk x mendekati 39 dari arah kanan juga bernilai 1,6. Hal ini berarti bahwa limit fx untuk x mendekati 39 bernilai 1,6. Kesimpulan ini menjadi dasar dari memformulasikan definisi limit fungsi berikut. Dari contoh ini ya, nah didekati dari kiri ya, dan didekati dari kanan. Definisinya misalkan f, sebuah fungsi f memetakan r ke r, nilai limit fx untuk x mendekati c, berarti untuk x mendekati c maka fx mendekati L besar. Jika limit fx untuk x mendekati c ada dan limit kanan limit fx untuk x mendekati c ada, sehingga limit fx untuk x mendekati c sama dengan limit fx x mendekati c aksen sama dengan L, maka limit fx x mendekati c sama dengan L. Dengan catatan bahwa dibaca dengan limit fx untuk x mendekati c sama dengan L. Nah, contohnya ya. Dengan nilai x-nya ada 4, 4,5, 4,99 dan sampai dengan 6, dan fx-nya 5, 5,5 sampai dengan 7. Nah, untuk x mendekati 5 dari sebelah kiri nilai fx mendekati 6, artinya limit x plus 1 untuk x mendekati 5 sama dengan 6. X-nya ini diganti dengan 5, jadinya 5 plus 1 sama dengan 6. Tuh. Seperti itu ya. Kemudian sifat-sifat limit fungsi. Sifat 2.1, misalkan fx sama dengan k dan gx sama dengan x adalah fungsi-fungsi yang terdefinisi di R dan mempunyai limit di C, serta k ini sebagai konstanta, maka limit fx untuk x mendekati C sama dengan limit k untuk x mendekati C sama dengan k, dan limit gx x mendekati C sama dengan limit x untuk x mendekati C sama dengan C ya. Misalkan fx dan gx adalah fungsi-fungsi yang terdefinisi di R dan mempunyai limit di C, K konstanta, dan N yang lebih besar dari 0, maka berlaku sifat 2.2 limit K fx x mendekati C, maka K ini dikeluarkan, K limit fx untuk x mendekati C, dan sifat 2.3 limit fx plus minus, berarti bisa plus dan minus ya, gx untuk x mendekati C, maka diuraikan limit fx untuk x mendekati C plus minus limit gx x mendekati C, dan sifat 2.4 limit f gx untuk x mendekati C sama dengan limit fx x mendekati C kali limit gx untuk x nya mendekati C, dan sifat 2.5 limit fx per gx untuk x mendekati C ini juga diuraikan menjadi limit fx untuk x mendekati C per limit gx untuk x nya mendekati C, dengan limit gx nya ini tidak boleh sama dengan 0. Kemudian limit fx pangkat n untuk x nya mendekati C, maka limit fx x mendekati C dipangkatkan n. Nah, limit akar fx pangkat n
X mendekati C. Nah, ini tinggal dikeluarkan, limitnya dimasukkan ke dalam akar ya. Kemudian ada pula limit fungsi aljabar. Dengan sifat nilai limit fungsinya, misalkan f sebagai fungsi f memetakan r ke r yang kontinu di C, maka limit fx untuk x mendekati C sama dengan fc. Dan definisinya, fungsi kontinu, fungsi f memetakan r ke r dikatakan kontinu di A, elemen bilangan real, jika fa-nya ini ada atau tertentu, dan limit fx untuk x mendekati A ini ada, limit fx untuk x mendekati A sama dengan fa. Dan definisinya, P x1, fx1 dan R x1 plus delta x1 f x1 plus delta x terletak pada kurva f, garis yang menghubungkan titik P dan R adalah garis sekan dengan kemiringan M sama dengan f x1 plus delta x min f x1 per delta x. Nah, contohnya ini ya. Tentukan nilai dari limit min 3 x pangkat 3 plus 4 x min 1 untuk x-nya mendekati 2. Nah, kita tinggal mensubstitusikan x-nya dengan 2. Jadinya min 3 kali 2 pangkat 3 plus 4 kali 2 min 1. Dihasilkan adalah min 17. Selain limit fungsi, juga ada limit fungsi trigonometri ya. Dengan sifat-sifatnya, limit sin AX per BX untuk X mendekati 0, maka sama dengan A per B. Begitu juga untuk limit BX per sin AX untuk X-nya mendekati 0, maka sama dengan B per A. Limit BX per tan AX untuk X yang mendekati 0, maka sama dengan B per A. Dan limit tan AX per BX, X mendekati 0, A sama dengan A per B. Dan limit sin AX per sin BX untuk X-nya mendekati 0 sama dengan A per B. Limit tan AX per tan BX untuk X-nya mendekati 0 sama dengan A per B. Limit sin AX per tan BX untuk X-nya mendekati 0 sama dengan A per B. Dan limit tan AX per sin BX untuk X-nya mendekati 0 sama dengan A per B. Nah, contohnya, tentukan nilai dari limit sin x kuadrat per 3x untuk x-nya mendekati 0. Dengan menggunakan rumus sin ax per bx sama dengan a per b, maka diperoleh 2 per 3 ya. Hanya ini, konstantanya saja. Begitu juga untuk contoh-contoh soal yang lain. Nah, ada juga aplikasi dari limit fungsi mengenai masalah penyebaran virus ya. Contoh soalnya nih, salah satu kota di Indonesia akan melakukan vaksinasi untuk menekan jumlah kasus positif COVID-19. Target vaksinasi adalah penduduk dengan umur di atas 18 tahun, karena belum ada vaksin untuk umur di bawahnya dan hanya bisa dilakukan pada penduduk yang belum pernah terpapar COVID-19. Jumlah penduduk kota tersebut adalah 57.260 orang. Dengan 30% dari penduduk tersebut itu terkonfirmasi positif COVID-19. Satuan tugas penanganan COVID-19 di kota tersebut memodelkan fungsi NT sama dengan 2.850.000 dikurangi akar T kuadrat min T plus 190,68 pangkat 3 yang mewakili jumlah penduduk positif COVID-19 dengan T-nya itu menyatakan banyak vaksinasi. Jika terdapat 121.015 orang belum terpapar COVID-19 berumur di bawah 18 tahun, berapakah penduduk yang
positif COVID-19 dan sudah divaksin, tentukan total kasus positif COVID-19 di kota tersebut ya. Nah, vaksinasi tidak bisa dilakukan secara serentak sehingga jumlah vaksinasi akan mendekati 282.367 orang. Berdasarkan hal ini, jumlah penduduk yang positif COVID-19 selama vaksinasi dapat dicari dengan formula limit 28.005.000 min akar T kuadrat min T plus 190,68 pangkat 3. Untuk T-nya ini mendekati 28,2367 sama dengan tinggal disubstitusikan ke dalam T-nya ya. Nanti akan dihasilkan 2.622 orang. Nah, total kasus positif COVID-19 di kota tersebut kan 30/100 kali 5,5762 60 ditambah 2.622 sehingga akan dihasilkan 175.500 orang. Nah, di sini juga ada ringkasannya ya. Ada uji kompetensi untuk latihan soal. Mungkin cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.